Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Fikri Saragi, NIM 5202151001 dan Utari Mawaddah, NIM 5202151002. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peran Pemimpin dalam Pendelegasian Wewenang. Berikut presentasi yang akan kami bawakan. 1. Apa itu pendelegasian wewenang? Pada dasarnya pendelegasian wewenang ini terdiri dari dua kata, yaitu pendelegasian dan wewenang. Kata pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pemberian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 2. Pengertian pendelegasian wewenang menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pendelegasian wewenang menurut Hasibuan. Pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua, pengertian pendelegasian wewenang menurut Stoner dalam Kusumajaya 2010. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan wewenang formal dan tanggung jawab kepada seorang bawahan untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Yang ketiga yaitu pengertian pendelegasian wewenang menurut Rob C. Davis. Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Poin ketiga yaitu asas-asas pendelegasian wewenang. 1. Asas kepercayaan. Pemimpin akan memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya apabila bawahannya dapat dipercaya. Kepercayaan harus didasarkan atas pertimbangan yang objektif sesuai dengan kemampuan bawahannya. Yang kedua yaitu asas tujuan yang diharapkan. Dalam pemberian wewenang, pemimpin harus memperhatikan kemampuan bawahannya agar hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu asas sesuai fungsi dan kejelasan tugas. Seseorang pemimpin dalam memberikan tugas harus sesuai dengan tugas bawahannya dan disertai dengan kejelasan tugas yang diberikan agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan bersama. Yang keempat yaitu asas rantai berkala. Setiap tugas dan wewenang yang diberikan harus sesuai dengan posisi dan jabatan anggota organisasi. Yang kelima yaitu asas efisiensi. Sesuai dengan asas ini, maka pemimpin akan lebih leluasa melaksanakan tugas pentingnya daripada melakukan tugas yang bisa dilakukan oleh bawahannya. Dan yang keenam yaitu asas keseimbangan, wewenang, dan tanggung jawab. Asas ini mengharuskan pemberian wewenang dibimbingi dengan tanggung jawab, karena jika ketidakseimbang akan mengakibatkan kemandekan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, yaitu unsur-unsur pendelegasian wewenang yang memiliki 4 unsur. Yang pertama ialah alokasi tugas. Maksud dari alokasi tugas adalah berbagai pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh seorang bawahan yang berdasarkan kemauan atasan. Jadi, seorang atasan harus lebih dulu mengalokasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahan sebelum melimpahkannya kepada bawahan. Kedua, penugasan tanggung jawab. Suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan adalah unsur delegasi selanjutnya yang harus diperhatikan. Dalam hal ini, seorang atasan bisa meminta tolong atau memerintahkan bawahannya untuk melakukan tugas dalam jangka waktu tertentu saja. Ketiga, pelimpahan wewenang. Dalam hal ini, atasan akan melimpahkan wewenang pada bawahannya untuk bisa melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga dari hal tersebut akan muncul kewajiban dalam diri bawahan tersebut untuk bisa bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan atasannya. Dan yang terakhir, yang keempat,
penciptaan akuntabilitas. Seorang atasan atau manajer harus bisa menciptakan akuntabilitas khusus agar proses pendelegasian bisa berjalan dengan baik, sehingga unsur penting yang ada dalam delegasi yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yang poin yang kelima, tujuan dan manfaat pendelegasian wewenang yang memiliki 6 tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, agar organisasi yang terbentuk di dalam perusahaan bisa dilakukan dengan efisien, efektif, dan baik. Kedua, agar manajer perusahaan atau atasan bisa lebih fokus pada hal lain yang penting sehingga organisasi perusahaan bisa dilakukan dengan maksimal. Ketiga, membantu pihak atasan dalam menilai dan membuat kebijakan yang tepat. Keempat, agar setiap individu yang berada di dalam perusahaan memiliki peran yang penting sesuai dengan kemampuannya. Kelima, memotivasi setiap individu di dalam organisasi untuk lebih fokus dan pada target dan kualitas yang ingin diraih. Keenam, membantu bawahan untuk bisa lebih berkembang dan bertumbuh dalam karirnya, dan juga sebagai media belajar dari sebuah keberhasilan atau kegagalan. Nah, selanjutnya, mengapa pendelegasian wewenang merupakan hal yang terpenting dalam suatu organisasi atau perusahaan? Pendelegasian wewenang penting dan harus dilakukan seorang manajer atau pimpinan karena yang pertama, manajemen baru dianggap ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Kedua, adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan seorang manajer. Ketiga, sebagai tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh para bawahannya. Keempat, menciptakan adanya ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antara atasan dengan bawahan. Kelima, menciptakan terjadinya proses manajemen. Keenam, membuktikan adanya pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Ketujuh, tanpa pendelegasian wewenang berarti tidak ada atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan dalam video ini ialah pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer atau pemimpin yang bersangkutan pada waktu bersamaan, memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan. Nah, manfaat pendelegasian wewenang. Yang pertama, manajer atau pemimpin memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari tingkatan manajer yang tinggi. Kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Keempat, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan peningkatan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.